Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Perusahaan KFC untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Informasi Manajemen yang diampu oleh Ibu Juli Yuliawati, STMM. Kelompok 6 ini beranggotakan 5 orang, yaitu saya Cika Sipa Audinasya. Perkenalkan, nama saya Fikri Iqbal Marjani. Perkenalkan, nama saya Muhammad Suhada. Perkenalkan, nama saya Nadia Hendriani. Perkenalkan, nama saya Siti Nurjana dari kelompok 6 Sistem Informasi Manajemen. Langsung saja kita mulai ke materi yang pertama. Ini saya akan mempresentasikan tentang identitas perusahaan. Yang pertama ada profil perusahaan. PT Fast Food Indonesia Tbk adalah pemilik tunggal waralaba KFC di Indonesia yang didirikan oleh Galail Group pada tahun 1978. Sebagai pihak pertama yang memperoleh waralaba KFC untuk Indonesia, sebenarnya singkatan KFC sendiri merujuk khusus pada Kentucky Fried Chicken. Singkatan ini muncul pada tahun 1991. Restoran ini berdiri pertama kalinya di Corbin, Kentucky, Amerika Utara pada tahun 1939. KFC merubah jenis usahanya menjadi bisnis waralaba di tahun 1952 dan pada tanggal 17 Maret 1966, KFC berhasil mendaftarkan usahanya menjadi perusahaan terbuka di bursa saham dan perusahaan KFC mulai gencar menjalankan bisnis ayam goreng menjadi suatu bisnis yang besar yang memberikan profit yang sangat besar dengan melakukan promosi dan pemasaran melalui berbagai strategi. KFC sudah memiliki 222 outlet yang tersebar di berbagai tempat dari Sabang hingga Merauke. Selanjutnya ada visi misi perusahaan KFC. Yang pertama, visinya yaitu selalu menjadi merek restoran cepat saji nomor 1 di Indonesia dan mempertahankan kepemimpinan pasar dengan menjadi restoran yang termodern dan terfavorit dalam segi produk, harga, pelayanan, dan fasilitas. Yang kedua, misinya yaitu semakin memperkuat citra merek KFC dengan strategi-strategi dan ide-ide yang inovatif dan terus meningkatkan suasana bersantap yang tiada bandingannya dan konsisten memberikan produk, layanan, serta fasilitas restoran yang selalu berkualitas mengikuti kebutuhan dan selera konsumen yang terus meningkat. Kemudian ada logo perusahaan KFC. Gambar logo KFC menampilkan ikon pendiri perusahaan yaitu Kolonel Sanders. Gambar logo KFC telah dirombak beberapa kali dengan fokus kesederhanaan dan kejelasan. Versi awal menampilkan wajah Kolonel Sanders ini diperkenalkan pada tahun 1952 dan pada tahun 1978 KFC meluncurkan logo bertemakan ulang tahun dengan sedikit perubahan font dan penempatannya. Dan pada tahun 1991 baru ditingkatkan lagi logo KFC yang tadinya Kentucky Fried Chicken disingkat menjadi KFC sebagai upaya menggambarkan restoran makanan sehat. Gambar logo KFC yang eksis sampai saat ini diresmikan pada bulan April 2007 dengan Kolonel menggunakan celemek koki merah yang dulu hanya merupakan jas putih. Ini dirancang oleh lembaga yang mencatat merek berbasis di San Francisco, Texas. Logo mempertahankan elemen fundamental dari lambang kolonel termasuk dasi kupu-kupu hitam, kacamata, dan jenggot sambil memperkenalkan skema warna cerah dan warna yang lebih ramah. Selanjutnya ada sistem yang dipakai perusahaan KFC. KFC berada di bawah naungan perusahaan yang sama yaitu Yum Brands Incorporated yang merupakan perusahaan pabrik di Amerika Serikat yang juga pemilik waralaba Taco Bell, AW, dan Long John Silver. Sistem informasi di KFC mencakup Operating Support System atau OSS dan Managing Support System atau MMS. Managing Support System berada di Middle Manager. Middle Manager adalah pemimpin menengah dari suatu organisasi. Yang termasuk dalam golongan ini adalah kepala divisi, kepala unit, kepala bagian, dan pimpinan cabang. Corak kegiatannya memimpin lower manager dan mengurangi kebijakan pokok yang dikeluarkan oleh top manager. Operating Support System. Sistem informasi
selalu dibutuhkan untuk memproses data yang dihasilkan oleh dan digunakan dalam operasi bisnis. Sistem pendukung operasi semacam ini menghasilkan berbagai produk informasi yang paling dapat digunakan oleh para manajer. Operating system yang digunakan KFC tidak jauh berbeda. Operating system yang digunakan dibagi kembali menjadi beberapa macam, yaitu A. Transaction Processing System, B. Enterprise Collaboration System, C. Process Control System. A. Transaction Processing System yang digunakan KFC adalah Point of Sale System yang merupakan bagian yang paling vital dalam operasional. Transaksi dengan konsumen yang melibatkan interaksi langsung dengan pelanggan dan database perusahaan secara simultan. Kemampuan hardware dan software yang dapat diandalkan merupakan faktor kunci kelangsungan operasional. B. Enterprise Collaboration System. Bertahun-tahun KFC melayani pelanggan. KFC belajar dari mereka, para pelanggan, bahwa mereka lebih suka berurusan dengan penyedia yang dapat mengatasi kebutuhan mereka dari end to end. Dalam menanggapi keinginan mereka, KFC menawarkan sebuah solusi total dari teknologi internet networking yang menampilkan sumber-sumber sistem jaringan internet yang terbaik, termasuk tenaga profesional kami dan produk yang paling canggih dari teknologi mitra kami. Untuk menjaga insinyur teknologi KFC secara rutin mengirim mereka pelatihan program baik lokal maupun luar negeri. C. Process Control System. Pada sistem ini KFC yang telah mengembangkan infosystem bernama KFC Management System. Sistem ini menyediakan aplikasi yang mendukung store manager untuk melakukan business forecasting, inventory management, human resource management. Proses kontrol ini, outlet KFC dapat beroperasi dengan efektif dan efisien sehingga memaksimalkan profit. Sistem ini tersambung secara otomatis dengan kontrol pusat sehingga para manajer dapat memonitor performa, melakukan kontrol serta koordinasi dengan tiap outletnya. Manajemen Support System. Manajemen Information System. Sistem informasi ini menyediakan informasi dalam bentuk laporan dan tampilan kepada para manajer dan profesional bisnis. MIS yang digunakan pada KFC adalah KFC File Management System yang menyediakan aplikasi yang dapat membantu store manager dalam bisnis forecasting, inventory management, dan human resource management. Aplikasi ini akan berupa suatu bentuk pelaporan yang selanjutnya digunakan oleh perusahaan dalam penentuan atau pengambilan keputusan pada sistem penunjang keputusan. Lalu ada Decision Support System (DSS), di mana DSS merupakan suatu sistem yang memberikan dukungan komputer secara langsung kepada seorang manajer dalam proses pengambilan pembuatan keputusan. Bagi KFC sendiri, penggunaan DSS terlihat ketika setiap store manager dapat memonitor performance sistem secara langsung dan interaktif. Juga dilengkapi dengan manajemen tool analysis dalam menganalisis bisnis forecasting dan manajemen persediaan. Lanjut, di sini ada flowchart.
atau deskripsi sistem yang dimana di bagian penjualan itu ada pelanggan. Nah, lalu dari penjualan ke kasir, si pelanggan melakukan pemesanan dan pembayaran. Nah, lalu kasir menginput data pemesanan, lalu si pelanggan membayar tunai menggunakan uang cash dan non tunai menggunakan debit card atau credit card. Lalu diproses. Setelah itu mencetak struk pembayaran dan penyimpanan internal. Lalu setelah bagian kasir ada pencatatan pendapatan, yaitu dilakukan bagian administrasi. Lalu diperiksa oleh kepala administrasi dan disimpan di filing. Lalu dari pencatatan pendapatan ke bank. Nah, si kepala administrasi menyetor pendapatan ke bank. Lalu pihak bank memproses. Dan dari proses tersebut keluarlah slip penyetor. Ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya itu, pertama, melakukan pemesanan secara online atau mencari restoran terdekat dengan fasilitas layanan store finder. Dan juga bisa mendapatkan kupon potongan harga secara gratis melalui situs. Yang kedua, melalui sistem informasi perusahaan juga dapat melakukan diferensiasi produk sehingga menghasilkan inovasi produk yang sesuai dengan keinginan pelanggan. Yang ketiga, melalui penggunaan sistem informasi, efisiensi operasional perusahaan dapat tercapai. Sistem informasi pun berperan menunjang kegiatan memperkenalkan inovasi bisnis dari perusahaan. Yang keempat, mempermudah pelayanan transaksi antara resto, gudang, processing, dan angkutan. Yang kelima, semua data terintegrasi secara online. Dan di sini ada kekurangannya. Yang pertama, adanya pembelian bahan baku yang dilakukan tanpa melihat persediaan barang di gudang terlebih dahulu. Hal ini membuat adanya risiko barang yang masih ada di gudang dibeli lagi. Yang kedua, tidak terdapat kontrol bagian gudang baik dalam kontrol fisik lewat CCTV maupun pengawasan, dan juga kontrol lewat pencatatan persediaan, khususnya karena perusahaan menggunakan metode FIFO untuk pencatatan barang seperti makanan. Yang ketiga, saat sistem sedang offline menghambat proses transaksi yang mengakibatkan keterlambatan pengiriman. Dan di sini ada pengembangan sistemnya. Pengembangan sistem. PT Fast Food Indonesia Tbk yang merupakan pemilik tunggal waralaba KFC di Indonesia ingin mengembangkan pembayarannya pesanan melalui website atau aplikasi KFC-ku dengan menggunakan e-money seperti ShopeePay. Hal ini dilakukan agar mempermudah konsumen untuk melakukan pembayaran karena lebih banyak pilihan e-money yang bisa dipilihnya. Selain itu, hal ini pun dapat memberikan untung kepada KFC karena semakin banyak melakukan kerjasama dengan perusahaan e-money yang lain, semakin luas pula jangkauan pemasaran restoran KFC ini. Yang B, implementasi. Cara mengimplementasikan pembayaran pesanan melalui website atau aplikasi KFC-ku dengan ShopeePay. Ini dilakukan seluruh pelanggan yang memesan makanan melalui website atau aplikasi KFC-ku dapat membayar dengan mudah dan cepat melalui e-money yaitu ShopeePay. Dan di sini ada pengembangan sistemnya. PT Fast Food Indonesia Tbk yang merupakan pemilik tunggal waralaba KFC di Indonesia ingin mengembangkan pembayaran pesanan melalui website atau aplikasi KFC-ku dengan menggunakan e-money seperti ShopeePay. Hal ini dilakukan agar mempermudah konsumen untuk melakukan pembayaran karena lebih banyak pilihan e-money yang bisa dipilihnya. Selain itu, hal ini
dapat memberikan untung kepada KFC karena semakin banyak melakukan kerjasama dengan perusahaan e-money yang lain, semakin luas pula jangkauan pemasaran restoran KFC ini. Dan ada untuk implementasinya, cara pengimplementasian pembayaran pesanan melalui website atau aplikasi KFC-ku dengan ShopeePay ini dilakukan oleh seluruh pelanggan yang memesan makanan melalui website atau aplikasi KFC-ku. Dapat membayar dengan mudah dan cepat melalui e-money yaitu ShopeePay. Dan untuk flow chart-nya di sini, di penjualan ada pelanggan, di saat pelanggan datang langsung datang ke bagian kasir, yaitu mereka melakukan pemesanan dan pembayaran. Dan pemesanan dan pembayaran di sini mereka pilih bisa melalui offline atau langsung di outlet-nya, atau melalui online, bisa juga melalui online atau aplikasi. Di sini melalui aplikasi kita bisa melakukannya di rumah atau bisa di outlet-nya, tergantung pembayaran yang kita pilih, mau cash ataupun melalui sistem e-money. Untuk kita bahas untuk yang pembayaran online dulu. Dari kasir menginput data, itu langsung ke pembayaran melalui aplikasinya. Setelah pembayaran melalui aplikasi, langsung pilih e-money yang dipilihnya itu sistem pembayaran yang mana. Langsung pilih ShopeePay. Setelah memilih ShopeePay, langsung diproses dan mencetak struk pembayaran. Di dalam proses, itu akan disimpan ke penyimpanan internal. Untuk pembayaran offline-nya yaitu kasir menginput data, terus pembayaran secara langsung, dan di sini melalui debit card atau credit card itu bisa, namun kadang juga di KFC menerapkan untuk pembayaran cash. Setelah pembayaran langsung yaitu diproses, setelah diproses mencetak struk pembayaran dan disimpan ke penyimpanan internal. Setelah itu, dari penyimpanan internal langsung ke penataan pendapatan. Pergi ke bagian administrasi. Setelah bagian administrasi langsung diperiksa oleh kepala admin dan di filing. Di saat diperiksa oleh kepala admin, yaitu langsung ke bank. Kepala admin menyetor pendapatan ke bank. Setelah menyetor pendapatan ke bank, langsung sampai di bank. Setelah sampai di bank, pihak bank memproses, lalu setelah pihak bank memproses, diberikan slip penyetorannya. Setelah itu selesai. Ini untuk flow chart siklus pendapatan restoran KFC. Dan untuk cara pembayarannya melalui aplikasi, yaitu pembayaran melalui aplikasi KFC-ku, buka aplikasi KFC-ku, lalu pilih menu yang akan dipesan, dan pilih mau ambil di outlet atau delivery. Setelah itu, pilih tempat KFC terdekat. Setelah memilih tempat, lalu pilih menu dan pilih sistem pembayaran ShopeePay. Setelah itu, transaksi selesai. Cukup mudah lakukan. Jadi, itu benar-benar mempermudah transaksi yang akan dilakukan oleh para customer KFC yang ingin memesan makanan di KFC. Ada penutup, ada kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulannya, sistem informasi yang diterapkan di KFC yang mencakup Operating Support System atau OSS dan Managing Support System atau MSS telah disetting sesuai dengan visi perusahaan, yaitu memuaskan pelanggan. Sehingga setiap peningkatan penjualan, peningkatan outlet, kendala-kendala operasional tidak berpengaruh terhadap kualitas pelayanan KFC. KFC dengan tipe sistem informasi ini bisa bersaing dengan kompetitor-kompetitor lain karena keunggulan strategik yang dimiliki oleh KFC dapat dipertahankan dan juga dapat diarahkan kepada pengembangan produk lain yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan. KFC di Indonesia ingin mengembangkan pembayaran pesanan melalui website atau aplikasi KFC-ku dengan menggunakan e-money seperti ShopeePay. Hal ini dilakukan agar mempermudah konsumen untuk melakukan pembayaran karena lebih banyak pilihan e-money yang bisa dipilihnya. Keuntungan memakai ShopeePay yaitu berbelanja online menjadi lebih mudah, tidak perlu memakai uang cash, banyak promo menarik menggunakan ShopeePay dan bisa digunakan untuk kebutuhan mendesak kapanpun dan dimanapun.
Untuk sarannya, sebaiknya setiap perusahaan membuat flowchart pendapatan untuk mempermudah dalam memberikan informasi terkait dengan proses penyediaan barang sampai proses pembayaran. Semoga KFC dapat terus mengembangkan sistem pada aplikasinya agar mudah digunakan oleh setiap pelanggan atau customer setia KFC. Dan presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.